Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maksud dan tujuan perekaman video kita ini adalah merupakan salah satu tugas ujian tengah akhir semester ganjil mata kuliah manajemen perubahan. Ada beberapa soal yang ingin saya jawab dan saya jelaskan melalui video ini. Yang pertama, pertanyaannya, faktor apa saja yang mengharuskan adanya perubahan dalam manajemen suatu organisasi? Jelaskan kenapa demikian, beri contoh kasus untuk masing-masing organisasi profit motif dan sosial motif. Ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan harus melakukan perubahan, yaitu 1. Faktor eksternal, di mana faktor yang berasal dari luar organisasi, biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Adapun faktor eksternal antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Kedua, yaitu faktor internal. Yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam internal organisasi itu sendiri, antara lain perubahan kebijakan atau tujuan organisasi, volume kegiatan bertambah banyak, terus sikap dan perilaku anggota organisasi berubah. Contoh kasus organisasi profit motif yaitu seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana perusahaan ini dimiliki oleh Sudono Salim dan didirikan sejak tahun 1972 dengan sumber dana dari investor. Berbagai produk yang dihasilkan Indofood seperti minuman, snack, Indomie, kecap, bumbu masakan, minyak goreng, dan sebagainya. Tujuan pendirian Indofood ini jelas, yaitu untuk menghasilkan laba dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus, contoh sosial motif. Seseorang sudah sukses dengan usahanya, lalu ia membangun sebuah yayasan untuk panti jompo dan anak yatim. Pertanyaan yang kedua, kenapa manajemen organisasi perlu melakukan restrukturisasi dan re-engineering? Jelaskan dan beri contoh untuk masing-masingnya. Manajemen organisasi perlu melakukan restrukturisasi antara lain 1. Untuk membenah kinerja organisasi dan mengoptimalkan kinerja organisasi perusahaan pada masa sekarang dan masa depan. Kedua, untuk menghadapi krisis yang terjadi dan pembenahan terhadap organisasi perusahaan sehingga dapat lepas dari krisis yang melanda organisasi perusahaan. Yang ketiga, untuk perbaikan portofolio perusahaan melalui antara lain perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan manajemen perusahaan, dan perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia dalam organisasi suatu perusahaan. Perbaikan untuk kepentingan komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham dan kepentingan para karyawan secara menyeluruh. Yang kelima, agar perusahaan tumbuh dan berkembang serta terus unggul dalam persaingan global. Contoh restrukturisasi yaitu dalam hal ini restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I. PT Angkasa Pura I 23 Juli 2010 merupakan the tipping point atau tonggak sejarah baru di mana direksi yang dilantik langsung mengambil langkah transformatif, yaitu dengan melakukan langkah reposisi dan restrukturisasi bisnis perusahaan serta perubahan paradigma bisnis yang terukur dan sistematis. Sejalan dengan upaya pengembangan SDM, Angkasa Pura Airport melakukan berbagai inisiatif, diantaranya membangun Center for Excellence sebagai pusat pelatihan ke bandar udaraan bertaraf internasional. Saat ini telah melatih 2.400 karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang. Selain itu juga dilakukan pengiriman manajemen staf untuk mengikuti pelatihan di pusat akademi ke bandar udaraan di dunia, yaitu Incheon Aviation Academy di Korea Selatan. Berbagai inisiatif telah dilakukan Angkasa Pura Airport yang mulai menunjukkan hasilnya. Kini terlihat perubahan paradigma bisnis di Angkasa Pura Airport. Semangat dan produktivitas sumber daya manusia terus meningkat. Dari sisi pendapatan, revenue non-aeronautika dari waktu ke waktu bertumbuh di atas pertumbuhan trafik penumpang yang mencapai 12% per tahun. Dalam menghadapi turbulensi lingkungan bisnis dan dinamika perubahan yang demikian berkembang dengan pesat,
lingkungan penuh ketidakpastian dan kurang dapat diprediksi kondisi masa datang, maka organisasi perlu melakukan perubahan secara drastis atau re-engineering. Re-engineering bukan hanya ditujukan untuk keuntungan pemilik dan karyawan, melainkan untuk semua pihak yang berkepentingan seperti supplier, distributor, dan stakeholder. Suksesnya proses re-engineering membuat organisasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja karyawan. Contoh re-engineering pada kali ini saya mengambil contoh re-engineering pada Ford Motor Company. Re-engineering dilakukan dengan cara memperbaiki proses penanganan invoice sehingga proses tersebut dapat dikerjakan oleh karyawan yang berjumlah 75% lebih kecil dari semula. Informasi finansial yang diperoleh menjadi lebih akurat. Pertanyaan nomor 3, faktor apa saja yang memotivasi saudara dalam meningkatkan kinerja saudara? Jelaskan. Perubahan apa saja sebaiknya dilakukan dalam menyesuaikan pekerjaan saudara dengan perkembangan lingkungan yang selalu berkembang untuk meningkatkan kinerja individu maupun kinerja organisasi di masa datang. Menurut saya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Meningkatkan motivasi kerja memang merupakan hal yang penting dan wajib dipahami oleh pemimpin. Dengan meningkatnya motivasi kerja, maka kinerja pegawai semakin baik. Ragam faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Pertama, menurut saya, gaji yang sesuai, budaya perusahaan, tujuan bekerja, tujuan pribadi, perubahan lingkungan organisasi, dan lain-lain. Soal yang keempat, coba saudara analisa PTPN 5 dari segi pengembangan manajemen SDM-nya. Apakah diperlukan adanya manajemen perubahan di sana? Jelaskan kenapa demikian, kemukakan alasannya. Untuk pertanyaan nomor 4, saya menjawab, strategi manajemen perubahan organisasi yang diwujudkan pada aktivitas-aktivitas manajemen perubahan organisasi yang diperlukan PTPN 5 lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas untuk menjalin komunikasi dan membangun kesadaran kepada karyawan terkait kondisi bisnis, di mana situasi dan kondisi bisnis saat ini, terkait perubahan, hubungan perubahan dengan visi perusahaan, terkait dampak perubahan kepada karyawan, menyediakan fasilitas untuk mendengarkan pendapat karyawan, bersama-sama membuat sebuah komitmen untuk mendukung perusahaan, mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan, dan lain-lain. Soal nomor 5, bagaimana dengan PT Kereta Api Indonesia? Apakah menurut saudara membutuhkan perubahan dalam organisasinya? Jelaskan. Untuk pertanyaan nomor 5, jawaban saya adalah, menurut saya, PT Kereta Api Indonesia telah melakukan perubahan secara drastis atau re-engineering, yaitu perubahan radikal diawali dengan pemesanan. Seperti di mana pemesanan tiket secara online dan pembayaran melalui banyak channel. Ini mempengaruhi kemudahan bagi pelanggan yang awalnya harus antri untuk memesan di stasiun, kini bisa dilakukan di mana saja secara mobile. Demikian tugas ujian tengah akhir semester ganjil mata kuliah manajemen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.